Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina Natasha, NIM 1805858. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai daya tarik hubungan interpersonal. Akan tetapi, sebelum saya menjabarkan mengenai topik tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu hubungan interpersonal. Menurut Agus Sujanto tahun 1991, hubungan interpersonal atau interpersonal relationship atau juga dikenal dengan hubungan antar pribadi didefinisikan sebagai hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Jadi, ketika kita bertemu dengan seseorang lalu menjalin interaksi berupa komunikasi perkenalan, kita sedang melalui tahap interpersonal attraction. Karena dalam tahap tersebut kita melakukan penilaian terhadap seseorang yang berinteraksi dengan kita. Maksudnya adalah apakah perkenalan yang dilakukan tersebut akan berlanjut pada proses pertemanan atau hanya sebatas perkenalan saja. Nah, jika telah melalui proses atau tahap interpersonal attraction, selanjutnya akan timbul atau akan hadir yang namanya daya tarik atau ketertarikan. Dalam daya tarik hubungan interpersonal ini terdapat 4 faktor. Faktor daya tarik hubungan interpersonal yang pertama adalah efek kedekatan. Nah, dalam hal ini biasanya ketertarikan atau daya tarik itu sering terjadi karena seringnya berinteraksi atau berjumpa dengan seseorang atau orang lain. Nah, banyaknya kesempatan berkomunikasi atau berinteraksi inilah yang melahirkan yang namanya hubungan interpersonal. Contohnya saja, ketika kita memasuki masa perkuliahan, kita semua hanyalah individu yang tidak bisa menebak akan dengan siapa kita berteman. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya intensitas pertemuan, intensitas interaksi, dan intensitas komunikasi, maka terjadilah sebuah hubungan interpersonal, entah itu hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, atau hubungan asmara. Daya tarik hubungan interpersonal yang kedua adalah faktor kesamaan. Nah, daya tarik atau ketertarikan seseorang dengan orang lain itu juga dipengaruhi oleh kesamaan. Misalnya memiliki hobi yang sama atau memiliki sifat yang sama. Orang-orang yang memiliki latar belakang sifat atau hobi yang sama tersebut cenderung akan tertarik satu sama lain, akan merasa nyaman. Contohnya saja, dalam komunitas Bisa Menulis yang didirikan oleh Asma Nadia, orang-orang di dalamnya memiliki hobi yang sama, yaitu membaca dan menulis. Nah, dari kesamaan itulah terbentuknya sebuah hubungan interpersonal. Daya tarik hubungan interpersonal yang ketiga adalah faktor kesukaan timbal balik. Kita semua tentu saja pernah mengalami atau merasakan yang namanya rasa suka. Nah, kita juga pasti akan merasa senang apabila perasaan suka kita ini mendapatkan timbal balik atau feedback dari orang yang bersangkutan. Nah, daya tarik atau ketertarikan yang diciptakan oleh feedback atau timbal balik inilah yang memunculkan yang namanya hubungan interpersonal. Contohnya saja dalam series My Lecture My Husband yang tayang pada tahun 2020 lalu, mengisahkan hubungan suami istri dengan background perjodohan antara Arya dan Inggit. Dalam hal ini dikisahkan Arya menyukai Inggit terlebih dahulu. Mereka berdua melalui proses yang namanya love-hate relationship, sehingga Inggit akhirnya menyukai Arya balik. Nah, terjadinya feedback atau timbal balik kesukaan atau perasaan inilah yang menimbulkan ketertarikan atau daya tarik untuk membentuk sebuah hubungan interpersonal yang lebih intim dan lebih romantis lagi. Daya tarik hubungan interpersonal yang keempat adalah faktor ketertarikan fisik. Lumrahnya dalam keadaan normal, yang pertama kali menyita perhatian kita ketika berjumpa dengan orang lain atau ketika berinteraksi dengan orang lain adalah fisiknya. Nah, ketertarikan fisik inilah dapat membentuk yang namanya hubungan interpersonal. Contohnya saja, kita semua tentu saja tidak asing lagi dengan yang namanya love at the first sight atau cinta pada pandangan pertama. Sudah banyak sekali pujangga atau bahkan penulis yang menjabarkan bagaimana cinta pada pandangan pertama ini. Nah, cinta pada pandangan pertama ini dijabarkan melalui keterlibatan ketertarikan fisik di dalamnya. Jadi, ketertarikan fisik ini dapat membentuk sebuah hubungan interpersonal antara dua orang yang saling berinteraksi.
Nah, dari apa yang telah saya jabarkan mengenai daya tarik hubungan interpersonal, daya tarik yang manakah yang seringkali kamu alami? Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, saya jabarkan mengenai daya tarik hubungan interpersonal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.